Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba Bapak mau minta satu orang pimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Abid. Oke, coba silakan pimpin doa. Siap. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Ada satu orang mau pimpin? Ya, silahkan. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Yuk, mulai. Garuda Pancasila. Aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Duduk semuanya. Di sini ada yang nggak hadir atau masuk semua? Masuk semua ya? Di absen masuk semua ya? Oke, Bapak data dulu ya. Oke, masuk semua. Kemudian hari ini kan kita mau belajar apa? Belajar IPAS. Semuanya udah bawa buku IPAS-nya? Bawa, coba dikeluarin semua. Dikeluarin semuanya dulu. Buku IPAS-nya. Pena-pena, alat tulis, dikeluarin semuanya. Udah? Yang di belakang udah semua ya? Oke, kali ini kita akan belajar IPAS. Kemarin udah Bapak kasih tahu belum? Kita bakal belajar materi apa? Oke, kita akan belajar materi tentang ekosistem. Nah, di slide tuh, ekosistem. Nah, dalam materi ekosistem ini, Bapak ada satu pertanyaan dengan kalian. Tentang materi ekosistem yang akan kita pelajari.
Nah, di sini Bapak mau bertanya sesuatu tentang kalian terkait tentang ekosistem. Coba, yang pertama Bapak mempertanyakan, apa saja sih yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kalian? Siapa yang mau menjawab? Dina? Giani? Oke, coba. Apa saja sih yang terdapat di lingkungan tempat tinggalmu? Di lingkungan tempat tinggalku Ya. ada pohon, rumput, dan hewan seperti kucing dan burung serta manusia. Ya. Ada juga tanah, air, dan burung. Ada juga tanah, air, dan udara. Oke, jadi ada banyak sekali ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada udara gitu ya. Oke, selanjutnya, apakah manusia, tumbuhan, dan hewan itu dapat bertahan hidup jika tanpa makhluk hidup? Ada yang mau menjawab? Akila. Oke. Akila, ayo coba. Kira-kira apakah manusia, tumbuhan, dan hewan itu dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia, hewan, tumbuhan saling membutuhkan. Misalkan manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk makanan dan udara segar. Sedangkan hewan membutuhkan tumbuhan untuk makan. Dan tumbuhan membutuhkan hewan untuk penyebaran bijinya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi di pertanyaan ini di lingkungan di sekitar kita tuh ada banyak sekali ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada apa lagi? Manusia, gitu kan? Kalau misalnya itu ada udara, kemudian ada tanah, gitu ya. Nah, kemudian apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa saling berkaitan? Nggak bisa, gitu. Karena kita saling membutuhkan antar sesama makhluk hidup yang lainnya. Kita membutuhkan hewan nggak? Butuh nggak? Kalau kita mau makan untuk makan kan kita bisa makan ayam. Ayam itu apa? Hewan kan? Jadi kita saling membutuhkan, gitu ya. Tanah kita juga membutuhkan nggak? Membutuhkan karena untuk kesuburan tumbuhan. Tumbuhan juga untuk bahan makanan kita gitu. Paham semuanya? Oke. Nah, di sini dalam ekosistem ini apa sih yang akan menjadi tujuan kita dalam belajar ekosistem? Nah, yang pertama adalah bagaimana nanti kalian itu dapat menggolongkan tentang atau menganalisis ya unsur biotik dan abiotik dalam lingkungan sekitar kalian atau dalam ekosistem di sekitar kita. Gitu. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat menyelidiki peran dan hubungan timbal balik antara unsur biotik dan juga unsur dari abiotik. Jadi ada dua. Yang pertama kita bisa membedakan bagaimana unsur biotik dan abiotik. Kemudian bagaimana kita bisa menganalisis hubungan timbal balik antara unsur biotik dan unsur abiotik. Melalui gambar, video, diskusi, dan bermain peran. Nanti kalian akan dibagi tugas. Ada yang menyusun gambar, ada yang memainkan peran, kemudian ada yang dari sebuah video kita menyanyi sama-sama, kemudian kita analisis tentang hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Paham? Menarik sampai sini? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak ada ice breaking dulu biar kalian lebih semangat gitu ya. Oke, coba kalian udah tahu tentang tepuk semangat? Tahu? Coba biar kita semuanya semangat, kita coba tepuk semangat. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, kita masuk ke pembelajaran inti kita ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita akan menonton sebuah video ya, video tentang ekosistem. Jadi kalian akan menonton video dan nanti akan Bapak
tanya tentang analisis kalian tentang video. Semuanya siap? Siap, oke. Oke, semuanya perhatikan di videonya. Sekali suasana hari ini dan kelihatannya jalan sini cukup hijau dan besar. Sepertinya suara sangat berasa. Kuat kali. Iya, ditangkap aja. Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menunggu daratan. Coba perhatikan dulu. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya, Coba perhatikan videonya, jangan ketawa-ketawa. Lumayan, cuma kata kecil. apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Kamu nggak kelihatan? Oke. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku hilang. Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Aduh, gak kuat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu video yang kita tonton barusan ya. Gimana, lucu nggak? Lucu ya? Menarik ya? Nah, coba, kalian kan udah nonton nih, nonton panjang videonya. Nah, sekarang ada Bapak ingin bertanya kepada kalian.
Nah, dari video itu, apa sih yang bisa kalian lihat dari video ini? Coba, ada yang mau menjawab nggak? Marisa, mau menjawab? Oke, coba. Unsur biotik makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan Ya. seperti rumput produsen, belalang konsumen pertama, katak konsumen kedua, Ya. ular konsumen ketiga, elang konsumen puncak, dan pengurai bakteri atau jamur. Ya, oke. Unsur abiotik adalah tanah yang menjadi tempat tumbuh rumput, sinar matahari yang membantu rumput berfotosintesis, serta udara dan air yang mendukung kehidupan semua makhluk di dalam ekosistem. Oke, terima kasih. Oke, kalau dari Marisa itu dia membedakan ada beberapa kelompok. Ada yang bisa yang pertama Marisa menjelaskan ada yang namanya apa? Yang pertama ada padi. Kita lihat padi. Padi sebagai apa? Produsen. Ya, sebagai yang awal gitu, produsen. Kemudian ada belalang. Belalang sebagai konsumen 1. Kemudian tadi apa? Katak sebagai konsumen 2. Kemudian ada ular sebagai konsumen 3 dan ada elang tadi ya sebagai konsumen puncak. Kemudian ada pengurai. Ada yang bisa lagi menambahkan? Ya, Kaila. Pengelolaan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, oke. Herbivora, hewannya belalang. Belalang memakan tumbuhan. Oke. Karnivora, hewannya katak, ular, dan elang. Mereka memakan hewan lain. Pengurai, mikroorganisme dalam tanah yang menguraikan tubuh elang yang mati. Oke. Jadi dari teman kita Kaila tadi ada yang bisa menambahkan nih. Ternyata ada penggolongan beberapa hewan, ya. Yang pertama itu ada yang namanya hewan herbivora. Apa hewan herbivora? Pemakan tumbuhan, yaitu belalang. Kemudian ada hewan karnivora, yaitu pemakan hewan lain. Contohnya apa tadi di video tadi? Katak pemakan belalang, kemudian ular memakan katak, dan elang memakan ular. Kemudian ada zat pengurai. Zat pengurai tadi adalah golongannya jamur dan bakteri. Nah, dari situ bisa kita tarik nih. Kita bisa analisis bahwa ada yang nggak tahu nggak tentang unsur biotik dan abiotik? Ternyata unsur biotik itu adalah makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, manusia gitu. Itu merupakan jenis unsur biotik. Kemudian ada unsur abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup, tapi dia memberikan manfaat di sekitar kita. Contohnya apa? Sinar matahari, kemudian udara, air, tanah, gitu loh. Jadi saling memberikan manfaat. Paham? Oke. Nah, untuk kita lebih memahami tentang materi, tentang unsur biotik dan abiotik, Bapak ada suatu games untuk kalian yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Oke ya, siap ya? Tapi, bentar. Sebelum itu Bapak ada pertanyaan dulu. Ada yang bisa nggak menganalisis hubungan timbal baliknya? Tadi kan kita udah mengetahui nih unsur biotik dan abiotiknya. Oke? Nah, sekarang kita akan analisis hubungan dari timbal balik tersebut. Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Yang pertama, Bapak ingin bertanya dulu. Ya. Bagaimana tumbuhan biotik ya, itu bergantung pada tanah, air, dan sinar matahari? Ada yang bisa menjawab? Syafina? Oke. Yuk, gimana? Tumbuhan butuh air, tumbuhan butuh tanah, air, dan sinar matahari supaya bisa tumbuh dan membuat makanannya sendiri. Oke. Udah, itu aja. Oke. Jadi, tumbuhan membutuhkan tanah untuk hidupnya, kemudian butuh air untuk makanannya, ya kan? Kemudian dia membutuhkan sinar matahari untuk apa? Berfotosintesis. Yang kedua, nih, bagaimana hewan itu membutuhkan unsur abiotik seperti air dan udara. Tadi kan tumbuhan. Sekarang bagaimana hewan? Ada yang bisa menjawab? Salsa. Oke.
Hewan butuh air untuk minum dan udara untuk bernapas supaya bisa hidup. Oke. Jadi menurut teman kita Salsa ya, hewan itu membutuhkan udara untuk bernafas dan butuh air untuk hidup. Kemudian bagaimana tanah dan udara juga dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup? Siapa yang mau menjawab? Sabrina. Oke. Tanah dan udara dipengaruhi makhluk hidup karena daun dan hewan yang mati. Mm-mm. Membuat tanah jadi subur dan tumbuhan membuat udara jadi bersih. Oke. Nah, udah jelas apa yang menjadi penjelasan dari teman-teman kalian, Sabrina? Udah jelas? Jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Bahwa unsur biotik dan juga unsur abiotik itu saling berkaitan dan saling membutuhkan. Manusia tanpa tanah, tanpa air, tanpa tumbuhan itu nggak akan bisa hidup. Begitu juga hewan, ya. Jadi antara unsur biotik dan abiotik itu harus saling berkaitan, tidak boleh saling terpisah, gitu ya. Nah, baru udah paham semuanya tentang bagaimana hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Udah. Nah, baru kita selanjutnya bermain games. Bapak ada game singkat ya untuk kita mainkan. Nah, ada game sini. Berdasarkan video yang telah disimak ya, video tadi ya, cahaya matahari, udara dan air merupakan komponen ekosistem apa? Bukan biotik, bukan produsen, bukan dekomposer. Nah, oke ya, kita sama-sama pilih ya, biotik ya. Benar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, gambar di samping merupakan termasuk dalam komponen ekosistem apa? Bukan abiotik, bukan produsen, bukan komposer. Oke, benar ya, biotik ya. Coba ya, kita pilih ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di sini. Ada ulat, burung, kucing, jamur, terus ada apa nih? Tumbuhan ya. Tumbuhan apa nih? Kelengkeng. Nah, perhatikan gambar di samping. Benar atau tidak bahwa peran jamur sebagai pengurai? Yakin? Semuanya yakin benar? Oke, kita pilih ya. 1, 2, 3. Oke, benar sekali. Game komplit. Kalian semua dapat 100. Tepuk tangan kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Nah, selanjutnya kita akan mulai tahap diskusi. Kemarin pada pertemuan yang lalu Bapak udah memberikan kalian pertanyaan ya untuk mengelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar kalian. Ya, gaya belajar ada 3. Ada kinestetik, ada audio, dan ada visual. Nah, kemarin udah Bapak kelompokkan, kemudian Bapak susunkan bangkunya di sini. Seperti ini kan? Yang ini kelompok apa? Kinestetik. Yang di belakang kelompok apa? Visual 1. Yang kelompok ini? Audio 1. Kelompok yang sini? Audio 2. Kelompok belakang? Visual 2. Oke, jadi kita punya 5 kelompok. Nah, dari situ Bapak akan memberikan kalian tugas sebuah LKPD, di mana yang kinestetik diberikan tugas untuk memainkan sebuah peran, ya. Kemudian yang visual, kelompok visual itu kalian menyusun sebuah gambar. Nanti kan bakal kalian susun dan kalian simpulkan bagaimana intinya. Kemudian yang ketiga, kelompok audio, kalian akan menyanyikan sebuah lagu, ya, yang udah disiapkan liriknya dan kita nyanyikan bersama-sama. Oke, siap? Oke. Oke, ini untuk kelompok audio.
Ini untuk kelompok audio 2. Terus ada kelompok nih. Kelompok visual 1, kemudian kelompok visual 2. Kemudian untuk kelompok kinestetik. Oke. Udah paham semua? Nah, jadi untuk kelompok kinestetik, kalian akan memainkan sebuah peran. Kalian buat dialog narasi, ya, berdasarkan peran yang udah ditunjukkan. Nah, di situ ada gambar. Nanti kalian gunting, ya, kalian gunting, nanti kalian tempel di baju kalian sebagai peran kalian. Oke? Nanti ditempel di baju aja sebagai peran kalian sebagai apa gitu. Kalian ada selotip? Oke, pakai selotip bisa. Kemudian yang kelompok audio. Nah, di situ ada apa? Disuruh menyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu tentang ekosistem. Nanti kita akan menyanyikan lagu itu sama-sama, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Paham? Paham. Kemudian yang kelompok visual, itu ada gambar, ada potongan-potongan gambar. Nanti potongan gambar ini kalian potong, ya. Kalian potong, kemudian kalian tempel kalau misalnya dia sesuai. Iya. Jadi ini kalian tempel, kalian gunting, kalian tempel misal ulat berada di mana? Itu, ya. Paham ya? Kelompok visual paham? Kalian gunting, ini nanti kalian gunting, kemudian kalian tempel. Oke. Oke. Waktunya berapa menit nih? Kira-kira? 10 menit? Bisa? 15 menit? Bentar, Bapak hitung dulu. Berarti 20. Ya udah, 10 menit ya. Bentar. 10 menit. 5 menit bisa nggak? Ya udah, 10 menit. Ayo. Yuk, semuanya mulai mengerjakan. 10 menit waktunya. Kita coba dulu ya. Katak nggak? Emak. Ya bilang aja katak. Anggap aja katak. Nanti anggap aja katak. Oke ya, paham ya? Hah? Kenapa? Ya, nama kelompoknya. Ingat ya, kalian gunting, terus kalian susun bagaimana yang benar ya. Gimana? Bisa? Kenapa? Oke. Kalau kalian ingin bertanya, jangan sungkan bertanya ke Bapak ya. Oke. Udah kebayang tentang naskah dramanya bagaimana? Oke. Siapa yang meranin Padi? Padi siapa? Zudi ya? Terus Belalang siapa Belalang? Katak. Oke. Terus yang meran sebagai ular? Oke. Diandra. Terus Elang? Abid. Pengurai? Oke. Naratornya? Oke, Akila. Siap. Semangat. Apa ya? Iya, jawabannya nanti kalian tulis di LKPD itu. Atau enggak kalian tulis di buku kemudian nanti ditempel di ya, semuanya boleh diskusi tetapi jangan ribut. Kita diskusinya untuk belajar.
Nah, yang kelompok audio, setiap orang nulis liriknya, biar nyanyinya bareng-bareng nanti. Setiap orang ambil kertasnya, kemudian tulis liriknya. Udah hafal? Oke. Jadi udah siap ya nyanyi semua? Oke. Kalian yang belum hafal liriknya, tulis di kertas 1 lembar. Kalian tulis liriknya, biar nyanyinya bareng-bareng. Oke, paham? Coba kamu keluarin kertas 1 lembar, kalian tulis liriknya semuanya. Semuanya tulis. Semuanya tulis. Yang belum hafal semuanya tulis liriknya. Yang belum hafal. Kenapa? Ya. Ya, kertas untuk lirik lagunya. Iya. Intinya kalian harus hafal nyanyinya, liriknya. Ya, ya. Enggak boleh. Nanti dulu, kita belajar dulu. Ada kesulitan? Apa? Iya, boleh. Ada kesulitan mengenai pertanyaannya? Apa? Per orang aja, nulis per orang. Nanti biar nyanyi bareng-bareng. Kalian udah hafal semua nih, kelompok sini? Tulis aja liriknya, nanti takutnya lupa. Nanti nyanyi yang semangat ya. Hah? Ya, nggak boleh malu. Ya. Baru nanti kalian jawab pertanyaan. Ya baca kayak gini aja, dijawab dong. Iya. Iya. Iya, boleh. Nah, betul. Bagus. Nanti kamu jelasin ya. Jelasin gambarnya. Ini udah ditempel? Udah ditempel gambarnya? Oke, yang benar nempelnya. Oke. Kamu udah hafal peran kamu? Udah. Naskahnya udah jadi, naskahnya? Udah jadi? Udah. Oke, bagus. Berapa menit lagi ya? Ntar. 2 menit lagi.
Kenapa? Nggak apa. Ya ini kalian jelasin tentang gambar ini. Ini ya udah, ini kan kalau udah ada jawabannya tuh. Ya udah itu jawaban kalian kan itu. Hah? Iya loh, kan dari kemarin. Ya gitu. Paham? Udah kalian jawab aja. Kalian jangan takut salah. Satu menit lagi. Udah semua? Oke, ada yang belum tuh di belakang tadi katanya. Ini yang kena tetek susah banget kayaknya ya. Nanti yang maju duluan kelompok audio, kemudian kelompok visual, dan terakhir kelompok kinestetik. Oke, semuanya udah semua? Waktunya sudah habis. Nah, karena yang paling enak nih kelompok audio, maka kita akan maju dulu kelompok audio. Kita nyanyi bareng-bareng. Semuanya perhatikan ke depan. Halo. Oke. Sekarang Bapak panggil yang pertama kelompok audio 1. Silahkan maju. Yuk, semuanya maju. Merapat. Semuanya berikan tepuk tangan untuk kelompok audio 1. Sebentar, sebelum presentasi, Bapak mau siapa aja kelompoknya? Hanifah, Askia, Marisa, oke, Adi, Adel, Syafina. Oke, kalian udah siap menyanyikan lagunya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Semuanya kita nyanyi bareng-bareng. Bentar, Bapak play lagunya dulu. Di mana padi saya dimakan sama tikus? Mana di mana tikus dimakan oleh ular sudah mati di tanaman lagi. Ular dimakan elangnya sudah mati. Kita pada Yuk, sekali lagi. Padi saya dimakan sama tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati. Dari tanaman lagi. Ular dimakan elangnya sudah mati. Ayo kita baca. Oke, tepuk tangan. Nah, itu ada, coba semuanya perhatikan, kelompok audio 1, semuanya perhatikan. Itu ada pertanyaan, udah kalian jawab? Oke, coba. Siapa yang mau menjawab? Perwakilan? Boleh, langsung jawab aja nggak apa-apa. Ayo. Ya, semuanya perhatikan, yang gede suaranya.
Ekosistem terdiri dari makhluk hidup yang saling bergantung satu sama lain. Oke. Rumput membuat makanan sendiri dan menjadi santapan belalang. Oke. Belalang kemudian dimakan katak. Lalu katak menjadi makanan ular. Dan ular dimakan elang. Ketika elang mati, pengurai menguraikannya dan menguburkan tanah kembali. Hilangnya salah satu komponen dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Maka dari itu, menjaga keseimbangan ekosistem adalah tanggung jawab bersama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok audio 1. Ya, duduk dulu. Oke. Selanjutnya, kelompok audio 2. Silakan maju. Coba dempetan, semuanya dempetan. Semuanya berikan tepuk tangan untuk kelompok audio 2. Oke, siapa aja kelompoknya? Fadil. Kemudian Giani, Asila, Teira, Kezia, Raka. Oke. Coba semuanya perhatikan. Kita akan bernyanyi kembali. Oke ya, siap ya? Siap. Semuanya yang meriah ya, semuanya yang meriah. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan ular, ularnya sudah mati. Hanya di tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Menyanyi mulut kita pelajari. Ayo semuanya semangat. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Di tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo kita pelajari. Oke, tepuk tangan. Oke, di pertanyaan semuanya perhatikan. Halo. Oke. Yuk, di LKPD pertanyaan udah dijawab. Siapa yang mau menjawab perwakilan? Siapa? Giani. Oke, coba. Dipegang. Coba semuanya perhatikan. Yuk. Dalam suatu ekosistem ada hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Rumput berperan sebagai produsen dan dimakan oleh belalang. Suara. Lalu belalang menjadi mangsa katak. Katak dimakan oleh ular dan ular akhirnya disantap elang. Setelah elang mati, pengurai berperan mengembalikan zat hara ke tanah. Bila satu aja unsur ini hilang, keseimbangan alam bisa terganggu. Oleh karena itu, pelestarian ekosistem harus dijaga. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok audio 2. Yuk, silakan duduk. Silahkan duduk. Selanjutnya kelompok visual 1. Ayo semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok visual 1. Ayo maju. Ayo, jangan pakai topi di kelas. Ayo.
Ayo cepat cepat cepat. Yuk. Ayo cepat cepat. Ayo semuanya. Siapa aja kelompoknya? Ada Maulana, Salsa, Akila, Salman, Gibran, dan Fatih. Oke. Ya, silakan presentasi. Apa yang kalian kerjakan? Nih. Kami Salsa. mengerjakan rantai makanan. Oke, rantai makanan. Kalian menyusun gambar apa aja? Ada Apa itu hewannya? ada produsen, Ya, ada konsumen. konsumen 1, konsumen 2, Oke. konsumen 3, dan Ah. pengurai. Oke. Jadi rantai makanan yang kalian gambar. Ya. Semuanya perhatikan. Visual 2, perhatikan dulu ya. Fokus. Oke, fokus semuanya. Terus yang di bawah pertanyaannya bagaimana? Coba bacain jawabannya. Ayo, makhluk hidup di Ya. dalam ekosistem saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ya. Rumput menyerap sinar matahari, air dan zat hara untuk bertumbuh menjadi makanan belalang. Oke. Belalang kemudian menjadi santapan katak. Katak Oke. dimakan ular dan ular menjadi mangsa elang. Setelah elang mati, pengurai membantu mengembalikan zat hara ke tanah. Jika salah satu makhluk hilang, keseimbangan ekosistem akan rusak. Itulah sebabnya kita perlu melestarikan ekosistem. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual 1. Coba sini tugasnya sini. Nanti Bapak periksa ya. Ya, Pak. Oke. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok visual 2. Visual 2. Ayo. It's awas. Kelompok visual 2, siapa aja kelompoknya? Pak Is. Pak Is, Gibran, Adit, Sabrina. Sabrina, Sekar, hah? Afrin. Coba semuanya tepuk tangan untuk kelompok visual 2. Kalian tugasnya apa sih kelompok visual 2? Tugasnya merantai Oke, coba jelaskan ke teman-teman semua. Semuanya perhatikan, semuanya perhatikan. Sabrina ingin menjelaskan. Halo. Yuk, semuanya perhatikan ya. Jangan ribut. di sini ada produsen, Ya. konsumen 1, Mm-mm. konsumen Betul. 2, ada juga konsumen 3 dan pengurai. Ayo, ayo jelasin yang benar. Ya. Ini. Ayo selidiki peran Jawabannya aja langsung. Ayo. Oke. Coba semuanya perhatikan. Yang gede suaranya. semua makhluk hidup dalam ekosistem saling membutuhkan. Rumput sebagai produsen menyerap sinar matahari, air, dan unsur hara dari tanah untuk membuat makanan. Lalu dimakan oleh belalang. Belalang menjadi makanan katak, kemudian katak dimakan ular, dan akhirnya ular disantap elang. Setelah elang mati, pengurai mengambil unsur hara ke tanah, memungkinkan rumput tumbuh kembali. Jika salah satu rantai terganggu, keseimbangan ekosistem pun tercemar. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem sangat penting. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual 2. Bagus sekali ya jawabannya. Coba, ayo semuanya duduk dulu. Selanjutnya yang terakhir kelompok kinestetik. Silahkan maju. Mana ya tempelanmu? Gak apa-apa. Baris sesuai perannya. Semuanya perhatikan, kelompok kinestetik. Yo.
Sekarang anggotanya siapa aja? Yang pertama, Akila Akila sebagai narator. narator. Kemudian Zuhdi sebagai rumput. rumput. Kaira sebagai belalang. Oke. Salenka sebagai katak. Oke. Dandra sebagai ular. Oke, Daniel sebagai ular. Abid sebagai elang. Abid sebagai elang. Kayla sebagai pengurai. Kayla sebagai pengurai. Oke, semuanya perhatikan, teman-teman kita akan bermain peran. Oke? Oke. Ayo, dibaca naratornya. Udah jadi kan? Oke, lanjut. Tuh, 2, 3. Di sebuah padang rumput yang hijau, terjadi sebuah rantai makanan yang menunjukkan bagaimana makhluk hidup saling bergantung dalam ekosistem. Mari kita saksikan. Rumput dan belalang. Rumput dan belalang. Ayo, maju, maju. Belalang, ayo. Aku adalah rumput hijau yang tumbuh dengan bantuan sinar matahari, air, dan tanah. Oke. Aku menyediakan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Oke. Aku lapar. Terima kasih rumput. Aku akan segera memakanmu agar aku tetap hidup. Oh, kamu mati, kamu dimakan. Oke, lanjut. Rumput tumbuh subur di tanah. Tiba-tiba belalang datang melompat-lompat mendekati rumput. Belalang sebagai konsumen pertama mendapatkan energi dari rumput. Tapi lihat, ada bahaya yang mengintai. Wah, apa itu bahayanya? Ayo, maju. Siapa? Ya. Ayo. Gak apa-apa. Ayo, lanjut. Belalang, aku sudah lama mengincarmu. Aku lapar butuh makan agar tetap hidup. Sekarang aku akan memakanmu. Oke. Katak melompat mendekati belalang. Sekarang energi dari belalang berpindah ke katak. Tapi katak juga harus berhati-hati. Oke, maju. Hai katak, aku lapar. Kamu terlihat lezat. Wah. Katak pun menjadi makanan besar bagi ular. Rantai makanan terus berlanjut. Tapi ular juga punya musuh yang lebih besar. Ah, siapa itu? Siapa itu musuh ular? Makanan enak. Aku harus menangkap ular itu untuk mengisi perutku. Oh iya. Elang berada di puncak rantai makanan karena tidak ada hewan lain yang memangsa dirinya. Tapi bagaimana jika elang mati? Mengurai bangkai elang. Oke, nanti. Saatnya bekerja, kami akan mengurai tubuh elang dan mengembalikan zat hara ke tanah. Oke. Yuk. Dengan bantuan pengurai, zat hara kembali ke tanah, membuat rumput tumbuh subur lagi dan rantai makanan pun terus berlanjut. Kesimpulan, dari kisah ini kita belajar bahwa semua makhluk hidup dalam ekosistem saling bergantung. Jika salah satu hilang, keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Jadi, mari kita jaga lingkungan dan makhluk hidup agar ekosistem tetap seimbang. Oke, udah. Baik, dari kesimpulan peran kalian ada yang bisa menjawab? Perwakilan satu orang? Oke. Dalam ekosistem, setiap makhluk hidup saling bergantung. Rumput Ya. sebagai produsen membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, dan tanah. Dimakan oleh belalang. Lalu belalang dimakan katak. Katak menjadi makanan ular. Dan ular dimakan elang. Ketika elang mati, pengurai mengembalikan zat hara ke tanah agar rumput bisa tumbuh Coba kembali. perhatikan teman yang Jika salah satu unsur hilang, keseimbangan ekosistem terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Oke. Ya, tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Duduk semuanya. Oke, dari presentasi tadi, intinya apa yang kita bahas? Ada tentang rantai makanan. Nah, dari rantai makanan itu kita bisa lihat apa? Bahwa setiap ekosistem antara biotik dan abiotik saling berkaitan satu sama lain. Jika ada yang punah,
semuanya, halo. Jika ada yang punah atau ada yang salah satunya hilang, maka ekosistem akan terganggu. Paham? Nah, dari situ ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Akila ingin bertanya? Oke. Silakan. Bapak, Ya. kenapa elang ada di puncak rantai makanan? Oke, ada pertanyaan dari teman kita Akila. Kenapa elang berada di puncak rantai makanan? Karena elang tidak mempunyai mangsa, makanya dia berada pada puncak rantai makanan. Tanya ada yang ditanyakan lagi? Askia, oke. Askia, boleh bertanya? Apa fungsi pengurai dalam ekosistem? Nah, fungsi pengurai dalam ekosistem, ada pertanyaan dari teman kita. Fungsinya apa pengurai? Untuk mengurai zat hewan yang sudah mati, untuk mengembalikan unsurnya ke dalam tanah. Untuk kesuburan tumbuhan juga bisa ya. Gitu. Paham? Nah. Ada yang mau tanya lagi? Saya, Pak. Oke, Hanifah, mau nanya apa? Apa yang terjadi jika salah satu hewan dalam rantai makanan punah? Oke, ada pertanyaan Hanifah. Apa yang terjadi jika salah satu hewan di rantai makanan itu punah? Tadi udah Bapak jelaskan. Maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Ekosistem akan terganggu. Contoh kayak tikus mati. Misal tikus semuanya mati, maka ular akan kelaparan karena tidak mempunyai makan. Oke. Paham? Oke. Nah, dari sini Bapak ada tugas buat kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, kalian akan diberikan tugas ya. Tugas evaluasi mengerjakan sedikit aja soalnya. Halo semuanya. Nih, ada soal TTS. Jadi kalian akan Bapak kasih soal dan kalian kerjakan ya. Oke. Nah, jangan dibuka dulu soal TTS-nya. Kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Ya, soal TTS-nya jangan dibuka dulu, kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Soal TTS-nya jangan dibuka dulu, kita kerjakan bareng-bareng. Yuk. Oke. Ini soal TTS-nya jangan dibuka. Jangan dibuka dulu, kita kerjain bareng-bareng ya. Oke. Ini soal TTS-nya jangan dibuka dulu ya. Kita kerjain bareng-bareng. Soal TTS-nya jangan dibuka dulu, kita kerjain bareng-bareng ya. Kamu tuh. Oke, semua perhatikan. Tepuk 1. Ayo, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Gini. Ya, tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke. Nah, jadi coba perhatikan semuanya, jangan ribut. Jadi Bapak udah kasih kalian soal per individu ya, kalian ngerjain sendiri. Jangan ada yang mau nyontek. Itu ada soal TTS, kalian kerjakan waktunya 10 menit. Hah? Ayo, kerjakan semuanya dari sekarang.
Semuanya kerjakan, nggak pakai suara. Diam, fokus, kerjakan soal evaluasinya. Fokus, diam, semuanya diam. Apa? Oke, semuanya fokus, kerjakan secara sendiri-sendiri. Jangan ada yang menyontek. Soalnya gampang kan? Gampang nggak? Ini dibuka bukunya, buka bukunya. Buka bukunya. Biar nggak saling nyontek. Tutupin biar nggak saling nyontek. Tutupin biar nggak saling nyontek. Tutupin. Nah, tutupin ya, jangan biar nggak saling nyontek. Tutupin. Semuanya tutupin biar nggak saling nyontek. Tutupin biar nggak saling nyontek. Tutupin biar nggak saling nyontek. Tutupin. Tutupin. Jangan saling nyontek. Jangan ngobrol. Jangan nyontek, tutupin kertasnya. Jangan lupa tulis nama. Tutupin biar nggak nyontek. Fokus, jangan ada yang ngobrol. Ujiannya dikerjain. Soal evaluasi. Gampang kan, TTS doang kan, tinggal ngisi-ngisi aja kan. Oke. Tutupin biar nggak dicontek. Tutupin. Jangan nyontek. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Oke. Semuanya udah semua? Udah. Udah, sini. Kumpul. Bentar. Satu-satu kumpulnya. Sini cepat.
Kumpul ya satu-satu ya sini. Yuk, kumpul. Ini. Cepat. Yuk. Ayo cepat. Ini. Oke. Kita udah selesai mengerjakan soal evaluasi. Semuanya halo, perhatikan. Halo. Fokus semuanya, kita udah mau berada pada sesi akhir pembelajaran. Nah, tapi sebelum itu Bapak mau tanya, apa sih kesimpulan pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa namanya? Asilah, ayo. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup dan setiap makhluk hidup dalam ekosistem saling bergantung. Oke. Tumbuhan, hewan, dan manusia membutuhkan tanah, air, udara, serta sinar matahari. Jika salah satu komponen hilang, maka ekosistem bisa terganggu. Oke. Jadi apa tadi kesimpulannya? Setiap makhluk hidup dalam ekosistem itu saling membutuhkan. Tumbuhan, hewan, manusia, ya. Membutuhkan apa? Tadi? Tanah, air, udara, sinar matahari gitu ya. Jika salah satu komponen tersebut itu hilang, maka apa yang terjadi? Ekosistem akan terganggu. Oke, ya, paham? Paham. Nah, sebelum itu, Bapak ada pertanyaan refleksi. Nah, dari yang kita pelajari hari ini, ya, apa yang telah kita pelajari? Ada yang bisa menjawab? Akila, oke, mana tadi mic-nya? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Hari ini kami belajar tentang ekonomi, rantai makanan. Ekosistem. Oh ya, tentang ekosistem, rantai makanan, serta hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, tepuk tangan buat Akila. Nah, terus kegiatan pembelajaran yang mana yang paling menyenangkan? Oke, Adit. Yang mengamati lingkungan sekitar untuk mencari unsur biotik dan Oke. abiotik sama menonton video animasi tentang rantai makanan, Pak. Oke, tepuk tangan buat Adit. Terus, kegiatan pembelajaran mana yang paling sulit? Oke, Giani. Yang paling sulit. Nih, dari Giani nih, coba perhatikan. Menganalisis hubungan antara biotik dan abiotik. Oke, menganalisis hubungan antara Biotik dan abiotik. biotik dan abiotik. Oke. Jadi intinya apa? Kita refleksikan lagi. Kita hari ini udah belajar tentang rantai makanan, mengamati biotik dan abiotik dan unsur-unsurnya, ya. Kemudian kita menganalisis bagaimana hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Semuanya udah jelas? Jelas. Paham ya? Oke. Sabar. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem, tetapi lebih mendalam lagi. Yaitu apa? Bagaimana keseimbangan ekosistem dan bagaimana manusia bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Jadi, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi ini. Oke? Siap? Oke, ya kalau gitu tutup buku IPAS-nya. Kita taruh buku IPAS-nya dalam tas.
Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Satu orang pimpin doa. Abid, ketua kelas, ayo pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.